Halo guys, pada video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Thor: Love and Thunder yang dirilis pada tahun 2022, disutradari oleh Taika Waititi dan diproduksi oleh Marvel Studios. Film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman, Tessa Thompson, dan masih banyak yang lainnya. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria bernama Gorr yang berjalan melalui gurun gersang bersama putrinya yang bernama Love yang terlihat sedang sakit. Gorr menggendong Love ke tengah gurun sambil berdoa kepada dewanya agar diberikan bantuan. Tetapi sang dewa tidak mendengarkannya hingga akhirnya putri Gorr meninggal dalam pelukannya. Setelah mengubur putrinya, Gorr mendengar bisikan gaib dari suara wanita yang menuntun Gorr ke sebuah oasis di mana di situ terdapat air dan makanan. Namun tetapi ternyata makanan itu milik Dewa Rapu, dewa yang selama ini Gorr sembah. Gorr juga merupakan murid terakhir Rapu dan dia memberitahu Rapu bahwa semua warga sudah meninggal akibat kelaparan dan kehausan. Gorr menuntut Dewa Rapu untuk memberikan keabadian. Tetapi Rapu malah menghindari permintaan Gorr sambil menunjukkan seorang kesatria yang baru saja ia bunuh. Kesatria itu membawa pedang yang dikenal sebagai All-Black the Necrosword, pedang pembunuh para dewa. Rapu kemudian mengolok-olok Gorr karena ketidakberdayaannya dan menolak memberikan bantuan apapun. Hal itu membuat Gorr merasa dihianati. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan Rapu sebagai dewanya. Rapu malah marah. Ia mencekik Gorr dan akan membunuhnya. Tapi pada saat yang sama, Gorr mengambil Necrosword lalu menusukkannya ke leher Rapu. Gorr seketika itu juga berubah menjadi The God Butcher atau Dewa Jagal. Ia membunuh Rapu dengan memenggal kepalanya. Setelah itu ia bersumpah untuk melenyapkan semua dewa di alam semesta, sembari diiringi suara Necrosword yang menyeru Gorr untuk mencapai Eternity. Di sisi lain, tepatnya di sebuah planet bernama Indigar, Korg, sahabat baik Thor, menciptakan sekelompok anak Indigarian tentang legenda Thor Odinson. Korg menyebutkan bahwa Thor dibesarkan dalam pertempuran dan menjadi pahlawan legendaris. Ia menyelamatkan dunia berkali-kali, tetapi juga kehilangan banyak orang yang dekat dengannya, seperti ibunya, Frigga, Heimdall, dan Loki. Sejak petualangan terakhirnya, Thor telah merubah tubuhnya yang tadinya gemuk menjadi kekar. Ia juga telah melakukan banyak petualangan bersama Guardian of the Galaxy yang terdiri dari Star-Lord, Drax, Mantis, Rocket, dan Groot. Korg mencatat bahwa Thor menyembunyikan banyak rasa sakit di balik penampilannya yang tangguh, di mana dia masih merindukan cinta sejatinya, yaitu Jane Foster, wanita bumi yang membuat Thor bisa mengambil Mjolnir di film pertamanya. Kini, Thor menghabiskan waktunya untuk bertapa dan akan bangun jika ada yang mengatakan, "Thor, kami butuh bantuan kau untuk memenangkan perang ini." Dan di saat itu juga, Quill aka Star-Lord datang mengatakan hal tersebut. Thor pun segera bangun sembari mengambil Stormbreaker-nya. Dan setelah itu, ia pergi ke medan perang di wilayah planet Indigar. Musuh mereka kali ini adalah makhluk seperti burung yang memiliki tujuan untuk menjajah planet Indigar. Thor kemudian menggunakan Stormbreaker-nya untuk mengalahkan para penjajah. Dalam pertempurannya, Thor tidak sengaja menghancurkan bangunan suci Indigar. Tetapi walaupun begitu, Thor akhirnya berhasil mengalahkan semua penjajah. Thor disambut oleh Raja Indigar bernama King Yakan yang terlihat sedih bahagia karena Thor berhasil memenangkan perang serta menghancurkan tempat oasis Indigar. Kita beralih ke bumi, di mana Jane Foster telah didiagnosis menderita kanker stadium 4. Saat Jane menjalani kemo, dia didukung oleh sahabatnya bernama Darcy Lewis.
Jen juga dibantu oleh Dr. Erik Selvig yang terus berusaha untuk menyembuhkan penyakit Jen. Tetapi sayangnya setiap uji coba obat yang Erik lakukan tidak cocok untuk tubuh Jen. Ketika Jen sedang mencari resep obat lebih lanjut, ia tak sengaja melihat buku sihir Asgardian dan mengetahui bahwa Mjolnir mampu membuat penggunanya merasa sehat, kuat, dan tahan lama. Dari sini Jen pun berpendapat bahwa mungkin Mjolnir bisa menjadi kunci untuk menyelamatkannya. Di New Asgard, Valkyrie kini sudah menjadi Raja Asgard menggantikan Thor. Tempat itu sudah menjadi daya tarik para wisatawan, lengkap dengan rombongan teater mereka sendiri yang menampilkan adegan kematian Odin serta munculnya Hela di Thor Ragnarok. Pada saat itu juga, Jen mendatangi salah satu museum Asgard, di mana pecahan Mjolnir dipajang. Ketika Jen mendekati potongan Mjolnir tersebut, tiba-tiba potongan-potongan itu mengeluarkan kilatan guntur dan bereaksi di hadapan Jen. Kita kembali ke planet Indegard, di mana Raja Yakan memberikan hadiah kepada Thor atas jasanya. Hadiah itu berupa 2 kambing besar ajaib bernama Thor's Neshor dan Thor's Grinder. Saat Thor dan Guardian of the Galaxy hendak terbang meninggalkan Indegard, mereka tiba-tiba mendeteksi sinyal bahaya yang menampilkan para dewa telah dibunuh. Thor lalu menemukan pesan dari Lady Sif yang memanggil Thor dan tampaknya berada di tengah pertarungan besar. Mengetahui bahwa Sif mungkin menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang dirinya tahu, Thor pun memilih untuk berpisah dengan Guardian. Dia mengambil Korg dan 2 kambingnya, lalu menggunakan kekuatan Stormbreaker untuk membuka Bifrost menuju ke lokasi Sif berada. Thor dan Korg tiba di tanah es, di mana mereka menemukan Dewa Valigar telah mati. Thor kemudian menemukan Sif dengan keadaan lengan terputus. Sif memberitahu Thor tentang Gorr the God Bowser, tentang bagaimana dia mengejar para dewa untuk dibunuh. Dan kali ini, target Gorr berikutnya adalah New Asgard. Gorr kini tiba di Asgard. Ia menggunakan kekuatan Necrosword untuk mengeluarkan bayangan penghancur. Bayangan tersebut menyerang desa Asgard dan mancing pejuang Asgard termasuk Valkyrie untuk melawan para bayangan tersebut. Di tengah pertempuran, Thor dan Korg datang membantu. Thor menggunakan Stormbreaker untuk menghancurkan monster, sementara Korg menyelamatkan Sif. Pada saat yang sama, Thor melihat Mjolnir terbang menghantam beberapa monster bayangan. Thor juga melihat kalau Mjolnir kali ini bisa memecahkan diri dan menyatu kembali. Ketika Thor hendak mengambil Mjolnirnya, tiba-tiba Mjolnir tersebut diambil oleh Jane Foster yang kini mengenakan baju besi sebagai The Mighty Thor. Hal itu tentu saja membuat Thor tercengang. Di sini Korg melanjutkan ceritanya dengan kilas balik singkat tentang hubungan Thor dan Jane. Di mana pada saat Thor baru masuk ke Avenger, ia mulai hubungan serius dengan Jane. Thor lalu curhat kepada Mjolnirnya bahwa dirinya sangat mencintai Jane dan minta Mjolnir berjanji untuk menjaga Jane di mana dan kapanpun Jane berada. Dari sinilah Mjolnir mulai memiliki tanggung jawab atas keselamatan Jane. Dan itulah salah satu alasan Jane bisa menjadi The Mighty Thor, karena janji Thor ke Mjolnir tersebut. Sayangnya, hubungan mereka harus kandas karena Thor disibukkan dengan tugas kepahlawanannya, sementara Jane sibuk dalam studi sainsnya. Jane wrote a note, and Thor read that note. Gorr akhirnya memasuki lobi dan mulai bertarung melawan Thor beserta Jane.
Walaupun Gorr mampu berteleportasi, tetapi ia dengan mudah dikalahkan oleh Thor. Gorr kemudian meminta monsternya untuk menangkap anak-anak Asgardian, termasuk anak Heimdall, lalu ia memenjarakan mereka dan membawanya jauh dari bumi. Keesokan harinya saat Thor dan lainnya sedang berdiskusi, mereka tiba-tiba menerima gambar yang diproyeksikan oleh AXL, putra Heimdall. AXL mampu melakukan ini karena pernah diajari Heimdall. Dia lalu menunjukkan kepada Thor bahwa anak-anak disimpan di alam bayangan. Setelah mengetahui lokasinya, Thor memutuskan bergabung dengan Jane, Valkyrie, dan Korg. Mereka berencana pergi ke kota Omnipotence, tempat berkumpulnya para dewa di alam semesta. Mereka lalu membuat kendaraan dari kapal yang ditarik oleh 2 kambing milik Thor. Singkat cerita, mereka tiba di Omnipotence. Keempatnya menyamar dan duduk di barisan para dewa. Di saat itu juga, dewa paling berkuasa yaitu Zeus datang. Ia membuat portal yang megah, sedangkan Thor mengutip Zeus sebagai idolanya. Di hadapan para dewa, Zeus tidak membicarakan kesejahteraan para dewa, dan malah membicarakan tentang pesta pora yang akan ia adakan. Thor pun terkejut dan menganggap Zeus dewa yang brengsek. Valkyrie lalu memberitahu Thor bahwa dewa-dewa di sini tidak akan mau membantu kita, dan lebih baik kita meminjam petir milik Zeus untuk digunakan melawan Gorr. Percakapan keduanya lalu didengar oleh Zeus yang membuat Thor diundang untuk naik ke atas panggung. Di hadapan Zeus, Thor menyampaikan bahwa para dewa dibunuh oleh Gorr, si jagal dewa, dan anak-anak Asgard diculik olehnya. Bukannya membantu, Zeus malah menyindir kalau dewa yang dibunuh oleh Gorr adalah dewa yang lemah. Zeus kemudian menangkap Thor serta menjentikan Thor yang membuatnya telanjang. Hal itu memaksa Valkyrie, Korg, dan Jane untuk mengungkapkan identitas asli mereka. Thor terus memberitahu Zeus dan para dewa tentang ancaman Gorr untuk membunuh mereka semua. Zeus akhirnya mengakui bahaya yang ditimbulkan oleh Gorr. Ia juga memberitahu Thor bahwa dirinya tidak dapat membantu atau meminjamkan petirnya. Zeus juga mengatakan bahwa Gorr tidak akan bisa mencapai Eternity, yaitu makhluk kosmik dari perwujudan alam semesta yang dapat mengabulkan keinginan siapapun yang mendatanginya. Itulah alasan Gorr ingin sekali menemui Eternity dan menggunakan keinginannya untuk membunuh semua dewa sekaligus. Karena ngoceh-ngoceh tidak ada hasilnya, Thor dan teman-temannya pun bertarung melawan penjaga Zeus. Di tengah pertarungan, Zeus menyerang Korg dan menghancurkan tubuhnya. Hal itu membuat Thor marah. Ketika Zeus melemparkan petir untuk membunuh Thor, Thor menangkap petir tersebut, lalu melemparkannya kembali ke dada Zeus yang membuat Zeus terkapar tak berdaya. Thor mendekati reruntuhan Korg dan menemukan bahwa Korg masih hidup walaupun tinggal wajahnya saja. Korg kemudian memanggil 2 kambing pembawa kapal untuk mengeluarkan mereka dari sini, sementara Valkyrie mengambil petir Zeus. Setelah itu ia pergi bersama teman-temannya menuju ke alam bayangan. Di dalam perjalanan ke alam bayangan, Thor melihat bahwa Stormbreaker tampaknya iri dengan perhatian yang diberikan Thor kepada Jane, yaitu Mjolnir. Hal itu mendorongnya untuk meyakinkan Kampak bahwa mereka masih berpasangan. Thor dan Jane lalu berbicara tentang masa lalu mereka. Di sini Jane mengungkapkan kepada Thor bahwa dirinya mengidap penyakit kanker stadium 4 dan alasan dirinya mengambil Mjolnir yaitu untuk menyehatkan tubuhnya. Tetapi kenyataannya, Jane tetap sakit setelah melepaskan Mjolnirnya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di alam bayangan dan mendarat di sebuah bulan berwarna hitam putih. Mereka lalu berpencar mencari penjara anak-anak, di mana Jane malah menemukan ukiran Stormbreaker sebagai portal menuju Eternity. Jane sadar bahwa Gorr akan mengambil Stormbreaker untuk pergi ke sana. Ia pun segera melebarkan Stormbreaker keluar angkasa. Bersama dengan itu, Gorr muncul.
ia menangkap ketiganya dengan akar bayangan yang membuat perut Valkyrie terluka. Gore kemudian mengancam akan membunuh Jen, tapi sebelum hal itu terjadi, Thor segera mengambil Stormbreaker-nya kemudian bertarung melawan Gore, sedangkan yang lain bertarung melawan monster bayangan. Di tengah pertarungan, Thor dan lainnya berkumpul untuk kembali ke Asgard. Namun saat Stormbreaker membuka Bifrost ke Asgard, Gore secara tiba-tiba merebut Stormbreaker dari tangan Thor. Setibanya di Asgard, Jen segera dibawa ke rumah sakit, di mana Thor mengetahui bahwa penggunaan menyolir yang berkepanjangan dapat membunuh Jen lebih cepat. Jen mengatakan kepada Thor bahwa dirinya ingin membantu Thor melawan Gore, tetapi Thor melarangnya karena ia mencintai Jen dan ingin dia tetap hidup. Thor kemudian mengambil petir Zeus dari Valkyrie dan segera pergi untuk menghadapi Gore. Di sisi lain, Gore membawa anak-anak ke gerbang Eternity. Di sana, Gore menempatkan Stormbreaker untuk membuka gerbang Eternity dengan Bifrost-nya. Getaran yang dihasilkan Stormbreaker membuat dinding dan patung kepala Celestial di ruangan itu runtuh dan akan menimpa anak-anak. Tetapi untungnya, Thor datang menangkap patung tersebut. Mengetahui Thor datang, Gore pun menggunakan Necrosword-nya untuk memanggil para monster bayangan. Sementara Thor meminta anak-anak untuk mengambil benda apapun yang bisa dijadikan senjata. Setelah itu, Thor meminjamkan sementara kekuatan petir Zeus ke anak-anak sehingga mereka bisa memiliki kekuatan seperti Zeus. Anak-anak lalu bertempur melawan para monster, sedangkan Thor bertarung melawan Gore. Di tengah pertarungan, Gore berhasil membuat Thor melemah. Hal itu membuat Jen merasakan apa yang dirasakan oleh Thor. Jen akhirnya memutuskan mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Thor beserta anak-anak. Ketika Gore hendak membunuh Thor, Jen datang membantu. Jen meminta Thor menghentikan Stormbreaker sedangkan dirinya bertarung melawan Gore. Setelah Thor berhasil mendapatkan kembali Stormbreaker-nya, ia langsung menahan tebasan Necrosword dari Gore. Jen mengambil kesempatan ini untuk mematahkan Necrosword dan kemudian menghancurkan Necrosword dengan menjolirnya. Hancurnya Necrosword membuat Gore terlepas dari bisikan gaib dan tersadar dari tujuannya. Pada saat yang sama, gerbang menuju Eternity terbuka, yang membawa Gore, Thor, dan Jen masuk ke dalam sana. Sebelum Gore dapat membuat keinginannya di hadapan Eternity, Thor mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak ingin melawan Gore, melainkan cinta. Thor memilih cinta karena dia lebih suka menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama Jen yang kini sedang sekarat. Perkataan Thor akhirnya membuat Gore tersadar dan mengetahui bahwa dirinya sedang sekarat juga karena terlalu lama dalam menggunakan Necrosword. Gore lalu menggunakan keinginannya untuk menghidupkan kembali putrinya yaitu Love. Setelah keinginannya terkabul, Thor tetap berada di sisi Jen. Ia membangun kembali cinta mereka sampai akhirnya Jen meninggal menjadi serpihan abu emas. Sementara itu, Gore menghabiskan waktu saat terakhirnya bersama Love. Gore kemudian meminta Thor untuk merawat Love sebelum akhirnya Gore meninggal sebagai manusia biasa. She helped the children of the gods. Setelah kejadian tersebut,
Korg mengakhiri ceritanya dengan mengatakan bahwa pengorbanan Jane membuat Thor menjadi pahlawan dan legenda Asgardian. Valkyrie kembali memerintahkan New Asgard menggunakan bantuan Sif untuk melatih anak-anak dalam membela diri. Korg mendapatkan tubuhnya kembali dan menemukan teman dari spesiesnya. Sedangkan Thor sekarang hidup bersama putri Gorr sebagai putrinya. Ia memanggilnya Cinta, dan Cinta terbukti sama tangguhnya dengan Thor. The hell, demon! You wear what you want. Fine, I'll wear the boots. Oh, wow. Mereka pergi keluar rumah untuk menghadapi ancaman yang datang bersama-sama, dengan Korg mengatakan mereka dikenal sebagai Love and Thunder. Love and Thunder. Di adegan mid-credit, Zeus yang ternyata masih hidup merencanakan balas dendam terhadap Thor. Dia menyerahkan tugas ini kepada putranya, yaitu Hercules. Yes, father. Di adegan pasca kredit, Jane tiba di oasis yang sangat indah. Ia disambut oleh wajah yang dikenalnya, yaitu Heimdall. Heimdall memberitahu Jane bahwa kau berada di tanah dewa, yaitu Valhalla. Film pun berakhir. Welcome to Valhalla. Itulah alur cerita film Thor Love and Thunder. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.